Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, materi kebagian judul kultum yaitu aplikasi tasyahud akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, tasyahud akhir adalah bagian daripada rukun qauli yang harus kita kerjakan dalam salat-salat kita, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Namun tidak sekadar kita hanya melaksanakan ritual salat itu sendiri. Kita hanya tidak sekadar melaksanakan gerakan daripada gerakan salat itu sendiri, tetapi kita harus betul-betul menyadari pentingnya, hakikatnya apa. Kenapa kita disuruh oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan tersebut, di mana tasyahud akhir dari pendapat ulama Mesir, yaitu Wahbah Zuhaili, dalam kitab fiqihnya dikatakan bahwasannya tasyahud itu adalah bentuk penghormatan, di mana setiap orang yang melaksanakan tasyahud dalam salatnya, disitulah momen penghormatan tertinggi kepada Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Disitulah terjadilah dialog antara hambanya dengan Allah Azza wa Jalla, di mana setiap manusia ketika ia melakukan salatnya, ia diharapkan senantiasa dalam kehidupannya tercermin bagaimana ia harus dalam sendi-sendi kehidupannya menjadi seorang hamba yang senantiasa mengagungkan, yaitu Tuhan penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghormatan dan pengagungan yang kita lakukan dalam gerakan salat kita pada tasyahud akhir ini adalah yang berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah kita menyadari bahwa segala bentuk keagungan, kebesaran hanyalah milik Allah semata. Segala kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sesungguhnya kebaikan yang kita alami dalam hidup ini, kebaikan yang terjadi pada dunia dan alam semesta ini adalah bersumber dari Allah dan kembalinya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pondasi itu adalah dasar daripada sendi kehidupan seorang muslim, yaitu ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus betul-betul ditanamkan secara kuat dalam hati sanubari kita dan juga seluruh keluarga muslim di seluruh dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam tasyahud akhir ada terjadi dialog
di mana penghormatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyapa Allah, apa yang kita ucapkan? Kita menyapa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakikatnya ini adalah menunjukkan daripada kecintaan kita dan juga penghormatan kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus pengakuan kita sebagai umatnya bahwasannya hidayah Islam yang kita terima saat ini adalah atas jasa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya, sudah sangat sepantasnya bagi kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, andaikan Allah takdirkan kita dalam kondisi terbalik, Allah tidak memberikan kita hidayah Islam. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Lalu apa kalimat yang berikutnya? Yaitu ada berbunyi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Muhammadar Rasulullah. Nah, disinilah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sungguh ikrar janji yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertauhid kepadanya, senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Tentu yang diharapkan adalah bagi kita untuk memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diharapkan dari kita sekalian adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada hal lain yang sangat penting bagi umat Islam. Bagaimana kita mengerti, kita menjalani aktivitas ibadah kita, menjalani rutinitas keagamaan kita, bila kita tidak mengisi kehidupan kita dengan senantiasa menuntut ilmu agama yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Bagaimana mungkin kita mendapatkan tuntunan yang benar bila kita sendiri enggan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama yang telah Allah syariatkan. Oleh karenanya, sampai akhir hayat kita dituntut untuk senantiasa menimba ilmu. Timbalah ilmu sampai akhir hayat kita. Sejatinya orang yang hidup tanpa ilmu, sesungguhnya ia menjalani kehidupan ini bagaikan orang yang tidak melihat. Mata hatinya tidak bisa melihat, mata batinnya tidak bisa melihat apa yang seharusnya ia lakukan. Mata secara jasadnya, ia tidak bisa melihat apa yang harus ia lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Bayangkan kalau kita hidup tanpa adanya tuntunan dari indera kita, sungguh sangat menderita dalam kehidupan ini. Boleh jadi secara jasad kita, andaikan kita tidak bisa melihat, boleh jadi baru satu langkah kita berjalan, sudah terperosok ke dalam lubang. Apalagi kita aktivitas yang begitu banyak dalam hidup di dunia ini. Oleh karenanya, penting sekali bagi kita, jangan pernah merasa puas untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya adalah doa perlindungan. Dalam tasyahud akhir itu, kita dianjurkan untuk berdoa. Ada
doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minan minan min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnah mahya wal mamat. Disitulah kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak doa kita agar kita dilindungi dari segala fitnah yang ada di dunia ini yang luar biasa berseliweran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya kehendak Allah kita senantiasa terjauhkan, terlindungi dari segala fitnah yang ada di dunia ini. Kita dianjurkan selalu berdoa agar kita dihindari daripada azab kubur nanti. Kita mohon pada Allah, jangan sampai hidup di dunia ini kita menderita, apalagi sampai nanti akhir hayat kita di alam kubur selalu dipenuhi daripada siksaan dan derita yang boleh jadi kita tidak tahu kapan itu berakhir. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu berikutnya yaitu di mana dalam tasyahud akhir kita melakukan yaitu gerakan telunjuk, yaitu menunjuk ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Disinilah seorang ulama Wahbah Zuhaili mengatakan dalam kajian fikihnya, kita senantiasa dituntut untuk memperdalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam aplikasi kehidupan kita, sungguh yang diharapkan adalah selalu kita melakukan sesuatu, jangan sampai itu adalah bentuk pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyahadat dalam salat, tetapi kita senang dengan hal-hal yang berbau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selalu salat, tetapi kita selalu melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Summa nauzubillah. Makanya dalam doa kita diharapkan selalu dalam doa-doa kita mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang maha membulak-balikan hati. Tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati ini ya Allah, yaitu dalam koridor ketaatan kepadamu ya Allah. Itulah yang diajarkan untuk kita semua. Perbanyak doa tersebut. Semoga Allah senantiasa menuntun kita semua dalam hidayahnya, dalam taufiknya. Lalu yang terakhir, apakah itu? Yaitu salam. Inilah salam yang Allah tuntunkan kepada kita dalam gerakan tasyahud akhir, di mana hakikatnya adalah setelah kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita nanti akan menghadapi yaitu kehidupan akhirat. Tapi kehidupan dunia juga menjadi penentu daripada kebahagiaan kita nanti dalam menjalani kehidupan di akhirat. Oleh karenanya Allah senantiasa menuntun atau senantiasa memberikan anjuran kepada kita sekalian. Jagalah perdamaian di antara kita. Jagalah rasa nyaman di antara kita. Janganlah kita senantiasa menjadi orang yang membuat kemungkaran di dalam hidup ini. Penting sekali kita senantiasa saling menghormati satu sama lain. Penting bagi kita senantiasa agar hidup damai, menciptakan kedamaian di dalam hidup kita ini, di dunia ini. Luar biasa, saudara-saudari kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dalam menghadapi peperangan. Ini adalah bentuk ujian yang amat besar. Sesungguhnya perdamaian itu harus tetap diciptakan. Oleh karenanya, senantiasa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang ada di dunia ini. Tentu ini semua harus kita yang bertindak, harus kita yang bersikap. Apakah kita yang akan menciptakan kedamaian itu, atau kita sebaliknya
menciptakan kemungkaran dalam kehidupan ini. Itulah yang harus menjadi PR bagi kita. Harus bagi kita untuk senantiasa mencerminkan kegiatan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sesuatu yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah, agar kita semua nantinya sebagai hambanya menjadi hamba-hamba yang beruntung, bukan sebaliknya hamba-hamba yang merugi. Bukan sebaliknya juga nantinya kita menjadi hamba yang celaka. Namun yang diharapkan oleh Allah adalah nantinya kita hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan di malam yang ke-27 ini kita terus perketat, terus kita perkuat ibadah kita. Kita sambut di akhir-akhir Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik. Terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah pertemukan kita pada Lailatul Qadar yang senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin dan yang mukminin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.